Tiba-tiba saya ditalak lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Mbak warahmatullahi Zizi. wabarakatuh. Saya jauh perjalanannya ke sini Ustadz. Saya dari Pontianak. Bermulanya dari pernikahan. Pernikahan saya Allah jodohkan dengan seorang laki-laki yang saya kenal baik, bertanggung jawab, hormat kepada orang tua saya gitu kan ya. Sampailah kita dikarunia Allah seorang anak laki-laki yang soleh. Di usia 5 tahun pernikahan kita sampai dengan 5 tahun kita selalu saja mendapat ujiannya finansial Ustadz. Finansial tapi alhamdulillah komunikasi kita baik, saling support sampai pada akhirnya saya terpaksa harus dipulangkan ke rumah orang tua saya di Pontianak karena kondisi finansial dan pada saat itu mantan suami izin untuk bekerja di sebuah kota. Sebenarnya tidak ada kebencian di hati saya Ustadz gitu. Cuman saya sebagai wanita dengan segala kekurangan saya harusnya saya mendapatkan hak untuk diperlakukan baik gitu Ustadz. Tiba-tiba saya ditalak lewat WA. Tanggal 28 Juni 2023 itu dalam kondisi saya sedang berpuasa karena besoknya Idul Adha. Karena saya berpuasa jadi saya nggak balas WA-nya gitu kan. Jadi saya biarin aja sampai malam baru saya konfirmasi ada apa begini-gini. Kita bicara dengan baik Ustadz, dia sampaikanlah unek-uneknya, ketidakpuasannya selama berumah tangga dengan saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya hanya minta izinkan saya kembali ke orang tua saya, izinkan ketemu sama orang tua saya, kembalikan saya dengan baik-baik gitu. Qadarullahi Ustadz, tanggal 3 Juli semua rencana Allah memang udah mengaturnya. Ternyata beliau itu sudah menikah dengan sang perempuan itu di tanggal 29 Juni keesokan harinya. Pernikahannya kalau saya nggak salah pernikahan siri gitu ya. Dan yang menjadi kerisauan saya kan tidak mungkin mereka pada saat itu menikah langsung bertemu langsung menikah. Pasti kan sudah ada perkenalan sebelumnya gitu kan. Sampailah saya menuntut hak saya gitu kan, tolong ceraikan saya dulu. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga public figure Kak Zizi. Saya sampaikan tolong kalau misalnya saya belum selesai masa perceraian saya, tolong hargai karena saya punya anak dan keluarga. Tapi terus diposting kebersamaannya sehingga saya merasa sangat nggak nyaman. Akhirnya saya speak up gitu kan. Intinya sih sebenarnya Ustadz saya pada akhirnya berdamai dengan perceraian itu gitu ya. Kata-kata yang menguatkan saya waktu itu di saat saya sampaikan kepada orang tua saya, "Pak, Ma, saya ditalak" gitu. Papa dan Mama saya bilang ya sudah surgamu kita ambil kembali gitu. Karena kan surganya perempuan di orang tua ya Ustadz. Tadinya surga saya di kaki suami, saya kembalikan ke orang tua. Papa saya tuh selalu menanti Ustadz. Menanti kapan orang ini datang ke rumah, berbicara, mengembalikan sebagaimana baiknya dia meminta saya dulu gitu kan. Sampai lebaran hari ketiga papa saya ngomong, tapi gak pernah ngomong sama saya, ngomongnya sama orang tua saya, Mama. Kenapa ya si A kok gak datang? Apakah si A nanti lebaran datang ke Pontianak atau enggak gitu kan. Akhirnya qadarullahi Ustadz, ayah saya berpulang. Ayah saya sakit selama kurang lebih 6 bulan, mungkin kepikiran karena saya anak perempuan satu-satunya. Ayah saya berpulang, gimana ya Ustadz, tempat saya bersandar selama ini. Tempat yang saya rasa saya bisa aman saat disakiti gitu ya. Saya bertanya-tanya gitu, saya salah apa sampai diperlakukan kayak begini. Kalaulah memang selama pernikahan salah saya, apakah orang tua saya punya salah? Tolong hargai itu gitu. Dan Ustadz, saya yang menjadi ketidaktenangan hati saya merasa menjadi penyebab papa saya meninggal Ustadz. Dan saya dihantui rasa itu sampai sekarang. Karena keinginan dia dipertemukan dengan mantan suami saya untuk dibicarakan baik-baik.
Dan saya mohon Ustadz minta doanya. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa saya sudah memaafkan semua pihak Ustadz. Bunda, tidak ada rumah tangga yang ingin berakhir dengan perpisahan. Dari awal kita berumah tangga pasti inginnya rumah tangga ini langgeng, betul? Pasti inginnya rumah tangga ini panjang. Tapi apa daya, kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali semua atas izin Allah. Maka Mbak Atika, cara mengobati hati atas semua yang telah terjadi, serahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Mungkin jalannya harus berpisah. Mungkin harus melalui fase ini. Sehingga Mbak Atika bisa lebih dekat sama Allah. Kadang cara Allah mencintai seorang hamba itu, justru Allah hadirkan luka di hati hamba agar hatinya terbuka. Yang kedua, tentu kalau ditanya bagaimana sikap suami yang seperti itu, tentu jawabannya zolim sekali. Gak ada angin, gak ada hujan, kemudian mohon maaf, mengatakan kalimat cerai, bahkan lewat WhatsApp. Dan yang paling menyakitkan, hari ini baru bilang cerai, besoknya sudah menikah dengan yang lain. Dan Mbak Atika belajar melepas dengan ikhlas semua apapun yang pernah menyakiti kita. Untuk apa menangisi lagi orang yang pernah menyakiti kita? Setuju? Terlalu berharga hatimu hanya untuk diisi dengan orang yang pernah menyakitimu. Kadang kita harus melepasnya agar hati yang bening ini diisi lagi dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang sudah kembali, doakan. Percayalah, ayah juga tidak akan pernah ridho kalau anak perempuannya tersakiti, betul? Sekarang Mbak Atika melangkah lagi, berjalan lagi, tatap masa depan dengan penuh kebaikan, betul? Tutup yang sudah berlalu, tatap apa yang sedang Allah siapkan ke depan. Dan biasanya perempuan yang sudah tersakiti dan dia bangkit kembali, dia akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apa yang telah hadir dalam hidupnya. Amalkan doa ini agar kita mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang pernah hilang dalam hidup kita. Kita baca doanya, sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah pergi meninggalkanku dengan ganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Ini doanya Ummu Salamah ketika kehilangan suaminya, yang kemudian Allah gantikan suaminya Ummu Salamah dengan laki-laki terbaik di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang telah hilang dan pergi Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Titik terendah aku pada saat terjadinya perceraian itu adalah di saat memang aku sendiri diceraikan tanpa ada diskusi sebelumnya sebenarnya. Tanpa ada diskusi sebelumnya, tiba-tiba diceraikan, dan kemudian satu hari setelah menceraikan aku, yang bersangkutan sudah menikah lagi gitu. Satu kata yang sampai sekarang mungkin jadi penenang, tapi sekaligus kayak luka terdalam aku.
Di saat papaku bilang, "Adek," aku dipanggil adek. "Adek sudah kembali ke papa." Berarti sekarang tanggung jawab adek kembali ke papa. Itu jadi sebenarnya aku belum sempat membahagiakan papa sih mungkin ya. Aku mencari ketenangan dari banyak guru, dari aku memperbaiki diri. Nah, memang AA ini adalah salah satu sosok ustadz yang menyampaikan gitu ya, menyampaikan solusi, menyampaikan kalimat-kalimat Allah itu dengan cara yang lembut gitu ya, yang masuk ke dalam hati dan kita mudah memahaminya gitu. Makanya aku jauh dari Pontianak, aku datang ke sini untuk menemukan ketenangan hati. Karena untuk membesarkan anak-anak, seorang ibu harus waras dan hatinya tenang menurut aku.